Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Walk with God, membangun keintiman dengan Allah, kita akan melanjutkan dalam episode yang berjudul Bekerja Sama dengan Allah. Berjalan dengan Allah bukan hanya sebuah undangan, tetapi juga sebuah komitmen. Berjalan dengan Allah, selain menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Dia, lewat firman-Nya, tetapi juga bekerja sama dengan Dia. Berjalan dengan Allah adalah komitmen pengudusan kita untuk menghasilkan kehidupan yang serupa seperti gambaran anaknya Yesus Kristus, hidup di dalam kehendak Allah. Berjalan bersama dengan Allah dimulai pada waktu kita dibenarkan oleh Allah melalui kelahiran baru, dan ini semua total adalah pekerjaan dari Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan juga dilanjutkan dengan proses pengudusan yang nanti akan berakhir dengan proses dipermuliakan bersama dengan Kristus dalam kekekalan. Martin Luther memberikan analogi berkenaan dengan hal ini. Dia katakan, pada saat kita dibenarkan dalam kelahiran baru, itu ibarat seorang dokter yang baru saja menolong pasiennya melalui sebuah tindakan medis yang tepat dan benar untuk menyelamatkan pasiennya dari kematian. Lalu kemudian setelah pasien itu dirawat, tibalah waktunya di mana si dokter akan memberikan pernyataan bahwa si pasien dinyatakan sembuh, diperbolehkan pulang, dan kemudian dia bisa menjalankan pemulihan di rumahnya. Tentu pada waktu si pasien pulang dan dinyatakan sembuh, dia pasti akan tetap mengalami rasa sakit. Atau mungkin dia mengalami rasa tidak nyaman, lemah akibat dari penyakit yang ditimbulkan sebelumnya. Tetapi si pasien menyadari dengan pasti bahwa dia sudah menerima kesembuhan. Itu dia. Jadi hasil tidak bisa diragukan lagi. Karena tadi tindakan medis yang tepat dan kemudian benar. Lalu kemudian dinyatakan sembuh. Lalu dia bisa mengatakan, ya saya sudah sembuh. Tetapi masih lemah. Masih perlu istirahat. Nah demikianlah kita dengan Kristus. Kita telah dibenarkan. Dosa kita dibayar lunas oleh pekerjaan Kristus. Dan kita dinyatakan, diselamatkan, dibenarkan, dijadikan anak-anak Allah. Bersamaan dengan deklarasi itu, proses pengudusan pun juga terjadi. Dan pengudusan dan pembenaran oleh iman sebenarnya adalah karunia Allah, karunia penebusan yang tidak bisa dipisahkan, yang datang dari Allah kepada kita. Tetapi, pada waktu proses pengudusan itu, ada efek dari kehidupan lama kita yang bergumul dengan kehidupan manusia baru. Nah inilah dalam proses pengudusan yang kemudian Tuhan mengatakan bahwa di situ pun Dia bekerja untuk menghasilkan kemenangan di dalam kita. Tetapi kita tetap harus menjalankan prosesnya. Untuk itu Allah tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Allah memberikan kepada kita pertolongan dari dirinya sendiri melalui pribadi Allah Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk menghasilkan kekudusan yang nyata di dalam perilaku, dalam perkataan, dalam sikap kita, dalam menunjukkan hidup di dalam Kristus. Beberapa ayat-ayat ini mengingatkan kita akan komitmen yang kita jalani. Kolose 2 ayat 6 berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Dalam bahasa Inggris dikatakan, walk in Him. Berjalanlah di dalam Dia, hiduplah di dalam Dia. Dan kita hidup sama seperti Yesus hidup. Di mana kita hidup di dalam kebenaran, di dalam terang, di dalam kasih. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi barang siapa saja yang telah diselamatkan, dia
Bahkan dikatakan wajib hidup seperti Kristus hidup. Ini adalah sebuah komitmen yang kita perlu kerjakan. Roma 13 ayat 13 memberikan kepada kita gambaran praktis kehidupan Kristus itu seperti apa di dunia sekarang ini. Paulus berkata, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jadi di sini kelihatan sekali. Pertama dikatakan sopan, hidup yang seturut dengan norma-norma etika Alkitab. Yang kedua dikatakan seperti pada siang hari, ini artinya anak-anak terang. Bukan seperti malam hari di mana kita hidup dalam kegelapan, hidup di dalam keadaan yang dikatakan pesta pora dan kemabukan. Jadi hidup yang penuh dengan memuaskan keinginan daging dalam percabulan dan hawa nafsu. Berarti kita berbicara mengenai menjaga tubuh kita ini murni untuk tidak jatuh di dalam dosa seksual dan juga di dalam perzinahan, menghancurkan ikatan pernikahan dan perjanjian kita dengan Allah, termasuk penyembahan berhala. Itu adalah bagian dari perzinahan rohani. Menyembah karir kita, mengutamakan pekerjaan, keluarga, mengutamakan siapapun selain daripada Allah lebih dahulu dan hubungan kita dengan Allah lebih dahulu. Jangan ada ilah lain di dalam hidup kita. Dan kemudian juga dikatakan jangan ada perselisihan iri hati, berbicara mengenai bagaimana kita hidup di dalam relasi kita dengan orang lain. Dan saya percaya bahwa inilah yang dikatakan gaya hidup anak-anak terang. Dan bagaimana kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk kita membangun keintiman kita dengan Allah. Filipi pasal yang kedua ayat 12b sampai 13 adalah sebuah paradoks. Tetapi ini penting untuk kita mengerti bagaimana karya Kristus, Roh Kudus, dan Allah Bapa itu ada di dalam membantu kita, menolong kita untuk mewujudkan citra Kristus di dalam kita. Karena itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perhatikan di sini ada dua pihak yang terlibat bekerja di sana. Pertama, kita bekerja untuk hidup di dalam ketaatan. Dikatakan kamu senantiasa taat. Yang kedua, Allah sendiri. Jadi pribadi Allah Bapa, Kristus dan Roh Kudus bekerja di dalam kita dan melalui kita. Inilah yang kita kenal dengan sebutan sinergi dalam pengudusan. Synergetic sanctification. Di mana proses pengudusan dalam mewujudkan gambaran Kristus melibatkan Allah Tritunggal dan orang percaya bagi kemuliaannya dan juga berkat bagi manusia. Jadi dari Allah, oleh Allah, dan untuk kemuliaan Allah juga. Jadi di sini jangan khawatir, jangan takut di dalam menjalani proses pengudusan ini. Kita tahu kita tidak sendiri, tetapi ada bagian kita untuk kita terus juga membayar harga, membangun keintiman kita dengan Tuhan, membangun disiplin, membangun komunikasi kita dengan Tuhan lewat doa, lewat penyembahan, lewat firman Allah. Terus membangun komunikasi, sama seperti kalau kita suami istri atau orang tua dengan anak, membangun komunikasi, menciptakan keintiman dan membuat kita mengenal satu sama lain, sehingga menimbulkan hubungan yang lebih intim dan lebih akrab. Pada saat ini, sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda bersinergi dengan Allah untuk menghasilkan kehidupan yang taat dan setia kepada Tuhan? Bapa di surga, terima kasih untuk keselamatan yang aku terima di dalam Kristus. Aku menyadari panggilanku untuk hidup, taat, dan setia kepada Kristus dan menghasilkan pengudusan hidup. Terima kasih oleh Roh Kudus yang bekerja di dalamku untuk memampukanku melakukan firman-Mu. Aku akan bersinergi dengan-Mu, membangun keintiman bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus yang bersama-sama denganku untuk menyatakan kemuliaan Allah
bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.